Alright, welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini ya, saya ingin menyatakan sebuah pesan yang urgensi teman-teman. Ini betul-betul emergensi lah, saya katakan seperti itu ya. Karena apa yang akan kita hadapi dalam beberapa waktu ke depan ini merupakan suatu pertanda ya bahwa pergerakan pasar ini akan segera menuju ke arah yang lebih jelas teman-teman. Dan di kesempatan kali ini juga ya beberapa update mengenai altcoins ya yang menurut saya di sini itu jangan sampai ketinggalan untuk kita ikuti terus atau pantau terus ya. Itu ada XRP, kemudian ada Cardano dan ada Solana teman-teman. Dan ada update juga mengenai Bongcoin. Dan terakhir ya saya ingin membahas salah satu request dari kolom komentar yang sering sekali saya baca mengenai Pi Network ya. Nanti kita akan bahas di sana teman-teman. Dan yang pertama di sini kita akan bahas ya, ini datang dari Sam Bankman teman-teman. Dia ini dibebaskan sampai nanti itu dibuktikan bersalah di persidangan dia itu sekitar bulan Oktober tahun ini teman-teman. Jadi untuk beberapa lama ke depan ini ya, beberapa bulan ke depan ini sepertinya Sam Bankman ini bisa atur strategi atau bisa konsultasi ke sana kemari lah teman-teman untuk mendapatkan posisinya dia nanti itu di bulan Oktober seperti apa dia akan defense di sana. Jadi menurut saya di sini cukup kolusif teman-teman atas apa yang terjadi di Amerika ini, dan sedih sekali saya melihat apa yang terjadi kepada investor kalau begini kan. Kemudian masih berkaitan dengan crash ataupun berita-berita negatif ya. Ini datang dari Suzu dan dia ini menyalahkan situasi yang sekarang ini lagi heboh dibicarakan ya mengenai DCG situation ya, Digital Currency Group tersebut teman-teman, yang merupakan parents company-nya dari banyak institusi-institusi keuangan seperti salah satunya FTX ataupun Genesis ya teman-teman. Jadi di sini dia katakan mengenai tuduhan seriusnya dia atau bagaimana dia menyalahkan ya mengenai konspirasi yang dibangun bersama FTX oleh DCG di sini teman-teman untuk menyerang Luna, kemudian STE ya. Dan fakta mereka mengalami kerugian juga di summer kemarin, kemudian ada keterlibatan mengenai GBTC di sana. Dan teman-teman, menurut Suzu di sini mereka bisa merekonstruksi ini dengan tenang sekali gitu. Jadi kayak tangan dingin lah seperti itu teman-teman ya. Jadi inilah fakta di dalam pasar kripto itu teman-teman. Kemudian ini merupakan peringatan yang serius juga di sini teman-teman atas apa yang bisa saja terjadi ke depannya, dan saya berharap juga ini tidak terjadi. Tetapi kalaupun terjadi kita sudah siap-siap ya. Di sini orang-orang sedang memantau mengenai apa yang akan terjadi kepada Grayscale, kemudian Digital Currency Group ya di sini. Karena kalau terjadi likuidasi di dua perusahaan yang besar ini teman-teman, itu akan menjadi malapetaka kepada altcoins. Dan sementara kita tahu sekarang ini kan lagi heboh nih, Tyler Winklevoss bersaudara itu ya, si kembar itu kan sedang ribut ini dengan Barry Seibert yang merupakan CEO dari DCG tersebut. Jadi menurut Cryptosaurus di sini ya, pada 2 Januari itu Jimmy Knight, co-founder ya, Cameron Winklevoss ini mengkritisi si Barry Seibert di sana karena dia membekukan dananya. Jadi si twin ini ya, si Winklevoss bersaudara ini meminjamkan dana kepada Seibert yaitu Genesis mereka yang sedang bermasalah pada saat itu. Kemudian Genesis ini menutup withdrawals ya atau menunda, tidak membiarkan orang menarik dananya gara-gara ada liquidity crisis itu yang terjadi di FTX. Dan sekarang muncul kekhawatiran bahwa Grayscale ini mungkin nanti itu harus melikuidasi ya sebagian dananya untuk menutupi si Genesis tersebut teman-teman. Dan perusahaan ini bisa memulai untuk melakukan likuidasi itu dari altcoins yang berkinerja buruk teman-teman. Jadi inilah saya katakan bahwa altcoins ini bisa kena hantam lumayan keras nanti teman-teman. Jadi beberapa altcoins yang akan berada di bawah tekanan jika ini terjadi krisis ya. Institusi-institusi ini yang pertama itu adalah ya kita bilang aja nih Bitcoin ya pasti. Kemudian ada BCH, Chainlink, Mana, Ethereum Classic, kemudian Litecoin, Solana, Stellar Lumen, dan Zcash teman-teman. Tetapi yang paling dianggap tidak berperforma dengan baik ya untuk beberapa waktu ke belakang ini, dikatakan bahwa yang kemungkinan akan dibuang oleh Grayscale Holdings itu ya, yakni Ethereum Classic teman-teman. Jadi Ethereum Classic ini kemungkinan akan kena hantam ya. Bahkan dia nanti ini sudah turun berapa persen ini, sekarang ini sudah 90% dia turun. Kemungkinan dia mungkin akan masih ditekan lagi teman-teman. Dan dampak dari Grayscale ini teman-teman itu kepada BTC dan ETH teman-teman. Karena dia pegang 630.000 Bitcoin, kemudian 3 jutaan Ethereum teman-teman. Jadi sekitar 2,5% dari total market cap-nya.
Kemudian untuk Bitcoin itu 3,3% dari total kapitalisasi pasar Bitcoin, teman-teman. Jadi kalau ini terjadi likuidasi besar-besaran, teman-teman, kita mungkin ya akan ketemu bottom nanti di tahun ini atau pertengahan tahun ini. Tetapi saya berharap ya dia tetap kuat, teman-teman, sehingga kita bisa melihat pergerakan ya yang positif lah ke depan ini. Kemudian teman-teman, kita tinggalkan bagian yang negatif dari kewaspadaan kita ya di sini. Sekarang ini kita masuk ke tokenis di sini. 14 tahun semenjak blok pertama Bitcoin diperkenalkan atau dia launch ya, dan sekarang ini masih merupakan the largest cryptocurrency, teman-teman. Pertanyaan saya simple di sini. Apakah di 14 tahun kemudian berapa harga Bitcoin? Coba kalian tulis di kolom komentar, teman-teman. Jadi balik lagi ke Bitcoin ini, semenjak 2009 dia launch, teman-teman, dengan harga yang begitu murah pada saat itu, dan kita bermimpi sekarang berhayal, sekarang mendapatkan harga yang murah itu, kita sudah tidak lagi ketemu harga Bitcoin yang murah itu tersebut, teman-teman. Kemudian teman-teman, kenapa saya mengatakan tadi ya bahwa ini merupakan peringatan yang urgensi ya untuk crypto holders atau hodlers ya, teman-teman. Karena sekarang ini kita sudah berada di fase bear market yang paling lama, teman-teman. Di sini kalau kita lihat ya, di 2011 itu hanya 5 bar, teman-teman. Jadi sekitar 153 hari. Kemudian di 2014 itu 14 bar, 426 hari. Kemudian di tahun 2018-2019 itu hanya 396 hari. Tetapi sekarang, teman-teman, ini sudah menjelang 2 tahun, teman-teman, sekitar 640 hari. Dan ini merupakan yang terlama. Dan masih tentang Bitcoin di sini, teman-teman. Untuk bear marketnya sendiri ya, sekarang ini menurut spend output profit ratio ya, dengan EMA 90 harinya, sekarang ini Bitcoin yang terlama itu berada di 204 hari. Sebelum-sebelumnya hanya 48, 47, bahkan 127 hari. Dan disinilah saya menyatakan ini kita berada di sini nih. Disinilah yang saya takutkan apabila akumulasi belum terlalu banyak, terus tiba-tiba dia naik kencang di sini, teman-teman. Ini yang saya katakan emergensi. Emergensinya itu kita ketinggalan kereta. Tetapi teman-teman, saya ingin menyatakan di sini bahwa kalaupun dia terjadi kenaikan, dia tidak akan langsung, teman-teman. Dan itulah kenapa saya menyatakan bahwa ini merupakan emergensi atau pesan penting ya untuk para holders untuk mengetahui pergerakan Bitcoin seterusnya, teman-teman. Jadi jika kalian punya pendapat yang lain ya mengenai hal ini, apakah Bitcoin akan terus melanjutkan fase bear marketnya, apakah kita akan lanjut ini sampai 300 hari atau 250 hari, coba tulis di kolom komentar, teman-teman. Dan untuk altcoins yang akan saya bawa ke masa bull run nanti ya, rencana saya di sini, teman-teman ya, tentu saja XRP, teman-teman. Dan mengenai postingan kali ini ya, saya tidak bahas mengenai berita XRP apa segala macam, tetapi di sini saya ingin menunjukkan kepada kalian bahwa kemenangan XRP itu menurut saya ya, itu sudah terlalu telak, teman-teman. Tetapi yang dihadapi oleh mereka ini adalah state, yang dihadapi oleh mereka itu adalah orang-orang yang berkuasa, teman-teman. Jadi di salah satu video Black Cuan juga saya pernah menampilkan video ini ya, mengenai Gary Gensler berbicara tentang keunggulan ataupun visi mengenai XRP di masa depan, teman-teman. Dan waktu itu Gary Gensler belum masuk di SEC, teman-teman. Jadi di sini dia memuji-muji XRP. Jadi jejak digital itu memang kejam, teman-teman. Dan sekarang ini sudah 2 tahun dia mengejar XRP. Padahal sebelum-sebelumnya dia ini adalah termasuk salah satu yang memuji bagaimana sistem bridge XRP itu akan membawa kemudahan finansial di masa depan. Dan koin kedua yang akan saya bahas di sini itu adalah Cardano, teman-teman. Cardano ini di dalam 6 minggu terakhir itu sudah 83 juta dolar ya. Dalam bentuk dolar itu sudah mengakumulasi Cardano, dan ini dilakukan oleh Shark, teman-teman. Jadi investasi kelas Shark. Ini yang mereka lakukan selama 6 minggu terakhir. Tetapi ada pertanyaan, kenapa harganya tidak naik-naik? Oke, jadi model pembelian mereka itu tidak dengan tujuan untuk menggerakkan harga, teman-teman. Tetapi mereka ini membelinya sedikit demi sedikit, mencicil sedikit demi sedikit, supaya tidak mempengaruhi harga di exchange ataupun di market. Karena mereka ini ingin mendapatkan gains yang lebih besar nanti ketika bull run yang akan datang. Itu menurut saya, teman-teman. Kemudian koin ketiga di sini adalah Solana, teman-teman. Solana ini memang mengalami penurunan yang luar biasa, teman-teman. Tetapi lihat apa yang terjadi pada hari ini. Solana ini, teman-teman, sampai sekarang ini sudah mengalami kenaikan 20-an% ya. Kalau di CoinDesk di sini 20%, jadi kalau saya cek tadi itu di atas 20%, teman-teman. Dan ini akibat hype-nya orang atau community interest-nya itu terhadap Dogecoin Bong, teman-teman. Jadi
Dogecoin Bonk ini ya, kalau kita cek di sini sebentar, dia mengalami kenaikan 380% ya. Jadi semenjak launch-nya dia di tanggal 29 Desember, dia itu sudah kenaikan cukup tinggi teman-teman. Dan apa dampaknya kepada Solana ya? Karena Solana ini merupakan blockchain yang paling diminati ya, terutama orang-orang yang membeli atau menjual belikan NFT teman-teman. Sehingga Bonk ini teman-teman itu terintegrasi, benar-benar terintegrasi dengan Solana dia teman-teman. Dan dari airdropnya si Bonk ini yang 50% itu ya, dari total 56 triliun token supply itu teman-teman, sebagian besar itu masuk ke Solana NFT teman-teman. Dan itulah salah satu yang menggerakkan harga Solana ini. Jadi memang banyak yang menyatakan bahwa apakah Solana akan mati? Menurut saya di sini teman-teman, banyak orang juga yang mensupport Solana seperti Vitalik Buterin juga sudah mensupport. Tetapi menurut saya di sini teman-teman, Solana ini masih akan kuat kok menurut saya. Bahkan sampai di bulan yang akan datang, saya berharap dia bisa mempertahankan terus ini proyek-proyek bagusnya itu teman-teman. Kalau masalah harga, oke lah. Semua koin juga kena hantam kok sekarang ini. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita akan ringan tangan atau paper hand di dalam kondisi yang sudah seperti ini? I don't think so guys, I don't think so. Kita bertahan sajalah untuk sementara ini. Kemudian yang terakhir ini merupakan request ya. Ini merupakan Pi Network teman-teman. Apakah listingnya itu scam? Dan di sini ada analisa yang bagus ya dari Elation Finance. Di sini dikatakan bahwa Pi Network ini sampai sekarang ini belum listing teman-teman. Jadi untuk sekarang ini fasenya mereka ya masih di fase beta, testnet, mainnet, kemudian enclosed mainnet, dan open network mainnetnya ini masih pending teman-teman. Jadi kita bisa menukarkan Pi Network kita dari wallet itu, dari aplikasi tersebut bisa. Tetapi untuk keluar masuk exchange itu belum bisa teman-teman. Karena untuk bisa keluar masuk exchange ya, jadi timnya Pi Network ini saya highlight di sini. Mereka ini harus build open network atau roadmap plus stage-nya itu harus ada blockchain ya to connect the transfer into exchange teman-teman. Dan ini merupakan langkah terakhir yang harus dituntaskan oleh Pi Network ini kalau dia ingin betul-betul masif jual belinya itu di exchange market crypto teman-teman. Bagi yang punya Pi Network, semoga buah kesabaran kalian akan membuahkan hasil nanti ke depannya. Semoga ya teman-teman, tidak ada salahnya ya kita mengharapkan sesuatu yang bagus ke depannya untuk proyek-proyek seperti ini. Dan tidak ada salahnya juga mendukung. Baik teman-teman, sebagai kesimpulan saya kali ini adalah Bitcoin ini sepertinya menurut saya akan segera ganti tren teman-teman. Dan semoga kita tidak ketinggalan kereta ketika itu terjadi. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.